Halo Sobat Fresh Garden, kita ketemu lagi di channel Fresh Garden. Salah satu masalah yang cukup serius dalam bercocok tanam adalah hama. Salah satunya adalah hama lalat buah. Jika tidak diatasi sedini mungkin, hama lalat buah ini akan menghancurkan hasil panen yang sudah terbayang di depan mata. Di beragam grup bertani atau berkebun, baik bagi mereka yang berlahan luas maupun hanya menanam di pot atau polybag, serangan lalat buah adalah salah satu masalah yang paling memusingkan atau yang paling membuat sakit kepala. Pada video kali ini, Fresh Garden akan mengajak mempelajari daur hidup lalat buah dan sekaligus cara membuat pencegahannya sejak usia tanaman dini hingga fase berbuah. Silahkan simak terus video kami. Lalat buah adalah salah satu hama yang menjadi nemesis, musuh bebuyutan petani sejak ratusan tahun yang lampau. Menurut penelitian para ahli pertanian, telah ditemukan setidaknya 66 spesies lalat buah yang menyerang 100 jenis tanaman hortikultura. Misalnya tomat, cabai, ketimun, melon, dan masih banyak lagi. Menurut sebuah jurnal penelitian dari tahun 2020 yang diunggah di ResearchGate.net, tentang dampak serangan lalat buah pada tanaman cabai dan melon misalnya, kerugian akibat serangan lalat buah pada buah melon di area yang diteliti bisa mencapai 100%. Artinya, tidak ada satupun buah yang bisa terselamatkan bila sudah terserang lalat buah ini. Sementara serangan pada cabai bisa mencapai 90%. Ini hanya satu contoh kecil yang terdokumentasi. Kenapa lalat buah sangat merugikan para petani? Karena serangan lalat buah langsung mengarah ke buah itu sendiri. Serangan lalat buah menyebabkan daging buah menjadi busuk karena larva dan belatung. Jadi bayangkan betapa perihnya luka di hati para petani yang sudah merawat tanamannya begitu lama, melihatnya berbuah lalu mendadak busuk dan rontok. Isinya penuh larva atau ulet kecil-kecil. Hanya beberapa saat sebelum panen. Padahal Pak Petani sudah penuh harap akan panennya. Rasanya seperti diputus saat sedang sayang-sayangnya. Perih, 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 perih. Ini karena efek serangan lalat buah hanya dirasakan menjelang panen. Sangat kejam sekali. Daur hidup lalat buah ini terdiri dari telur, larva, pupa, dan lalat dewasa. Stadium lalat buah yang paling merusak adalah stadium larva. Serangan lalat buah ini sering ditemukan pada buah yang hampir masak. Gejala awal ditandai dengan terlihatnya noda-noda kecil berwarna hitam bekas tusukan ovipositornya. Selanjutnya, karena aktivitas hama di dalam buah, noda tersebut berkembang menjadi meluas. Larva lalat memakan daging buah sehingga buah busuk sebelum masak. Buah akan gugur sebelum masak jika terserang lalat ini. Buah yang gugur ini, apabila tidak segera dikumpulkan atau dimusnahkan, bisa menjadi sumber infeksi atau perkembangan lalat buah generasi berikutnya. Kita akan lihat isinya. Karena dia biasanya busuk dari dalam. Tuh. Tuh, selalu pasti ada ulatnya. Ini coba di zoom. Tuh. Ini bukti bahwa dia karena lalat buah. Tuh. Nah, nih. Ini bukan busuk karena musim hujan, bukan karena bibit yang jelek, atau tanaman yang jelek, tapi karena serangan dari luar. Serangan lalat buah yang menitipkan telurnya, sehingga ketika akhirnya sudah waktunya telur-telur ini menetas menjadi ulat seperti ini, dia membusukkan buah dari dalam.
Tuh, seperti itu. Ini serangan lalat buah. Nanti kita akan buatkan juga cara menanggulanginya. Ada banyak cara dalam menanggulangi serangan lalat buah ini. Yang akan kami lakukan dalam video ini adalah melakukan penanggulangan dengan cara pencegahan secara sistemik. Pencegahan dilakukan ketika usia tanaman masih muda, sewaktu pindah tanam, hingga fase generatif, fase ketika buah sudah mulai matang. Saat paling rentan tanaman untuk diserang lalat buah. Siklus hidup lalat buah sekitar 18 hingga 20 hari. Lalat betina bisa menyuntikkan 50 hingga 100 telurnya ke dalam buah yang masih muda. Setelah 2 hingga 5 hari, telur tersebut telah menetas menjadi larva dan segera merusak buah. Setelah 3 hingga 5 hari, pupa tersebut berubah menjadi lalat dewasa. Lalu 4 hingga 7 hari kemudian, larva keluar dari daging buah dengan cara melubangi kulit buah dan segera menjatuhkan diri dan menjadi pupa di dalam tanah. Kita akan membuat perangkap lalat buah organik tanpa menyemprotkan pestisida kimia dan ampuh merusak daur hidup lalat dari sebelum pembuahan. Dan hasilnya aman untuk lingkungan, juga hasil panenannya. Dan yang penting juga, bahan untuk membuat perangkap buatan ini mudah didapat dan mudah dibuat, sesuai prinsip fresh garden. Untuk bahan yang ketiga ini, yang mengandung metil eugenol, kita bisa mencarinya di tukang taman pinggir jalan, atau toko pertanian yang terdekat, atau kalau tidak bisa, Anda bisa memesannya di toko online. Ada 3 perangkap buatan yang akan kami buat dalam video kali ini. Oke, kita langsung ke pembuatan perangkap pertama. Yang dibutuhkan adalah botol plastik bening berisi air secukupnya. 2. Bahan atraktan atau pemikat lalat yang berisi cairan metil eugenol. Lalu kapas secukupnya saja. Lalu kawat. Dan jangan lupa solder untuk melubangi botol plastik tadi. Cara membuatnya adalah lubangi bagian atas botol plastik tadi secukupnya dengan menggunakan solder atau bisa saja dengan menggunakan paku yang dipanaskan. Nanti lalat buah akan masuk dari lubang-lubang itu. Tidak usah banyak-banyak lubangnya, secukupnya saja. Langkah kedua, gulung kapas tadi secukupnya, kemudian jepit dengan ujung kawat yang kita siapkan tadi. Teteskan cairan atraktan metil eugenol tadi ke kapasnya. Tidak usah banyak-banyak. 2 atau 3 tetes saja cukup. Masukkan pelan-pelan ke dalam wadah perangkap tadi, kemudian tutup erat-erat wadahnya. Wadah itu sebelumnya sudah diisi air setengahnya ya, dan perhatikan jangan sampai kapasnya tercelup ke air, karena akan mengurangi kekuatan larutan atraktan tadi.
Jadi, sistem kerja perangkap lalat buah ini begini. Lalat buah jantan akan mencium bau atraktan ini yang mengandung metil eugenol. Lalu lalat buah ini masuk melalui lubang-lubang yang kita buat tadi dan terjebak di dalam botol plastiknya. Lalat akan terperangkap dan lama-kelamaan akan tercebur ke dalam air dan mati tenggelam. Ini kami membuat 2 botol perangkap lalat buah ya. Jadi, dalam proses pembuatan perangkap lalat buah ini, kita hanya membasmi lalat buah jantan saja. Karena hanya lalat buah jantan saja yang tertarik dengan atraktan yang mengandung metil eugenol. Kenapa lalat buah jantan tertarik dengan metil eugenol? Metil eugenol bagi lalat buah jantan diibaratkan sebagai zat penambah daya saing dalam kompetisi dengan lalat buah jantan yang lain, sewaktu memperebutkan perhatian lalat buah betina. Jadi, perangkap dengan metil eugenol ini sangat efektif dalam menangkap lalat buah jantan. Jika banyak lalat buah jantan yang terperangkap dan mati, maka tidak terjadi perkawinan antara lalat buah jantan dan lalat buah betina. Dan lalat buah betina tidak bisa menghasilkan telur yang jika berkembang menjadi larva nanti akan sangat merusak daging buah yang kita tanam. Satu lagi keunggulan perangkap lalat ini adalah lalat buah betina hanya dapat bereaksi kuat terhadap aroma tanaman setelah melakukan kawin dan siap untuk bertelur dalam buah. Jadi, penggunaan perangkap lalat buah ini juga sangat efektif dalam merusak daya rangsang alami lalat buah betina dalam menemukan tanaman inangnya. Pembuatan perangkap lalat buah ini sangat dianjurkan ketika tanaman masih muda, sewaktu awal pindah tanam. Karena merusak daur hidup dan proses pembuahan lalat buah sejak awal. Penempatan perangkap lalat buah ini dapat ditaruh di sekitar lokasi tanaman kita. Agak jauh juga tidak apa-apa. Oke, sekarang kita lanjut ke pembuatan perangkap yang kedua. Bahan yang dibutuhkan, botol plastik berisi air, lalu lem tikus secukupnya. Lalu kertas berwarna kuning cerah. Serangga umumnya tertarik dengan cahaya, warna, aroma makanan atau bau tertentu. Dan warna yang disukai serangga biasanya warna-warna kontras, seperti warna kuning cerah. Inilah yang menjadi dasar pembuatan perangkap buatan ini. Langkah pertama pembuatan perangkapnya adalah, pertama, gunting kertas kuning tadi, dan dibentuk agar mampu menyelubungi botol plastik tadi. Fungsi air di dalam botol tadi adalah sebagai pemberat botol agar tidak gampang jatuh atau tertiup angin kencang. Setelah itu, kita selubungi botol tadi dengan kertas kuning. Jangan lupa di staples agar rapi. Lalu, tinggal kita oleskan lem tikus yang kita siapkan tadi. Oleskan secara merata ke seluruh bagian kertas kuning, agar daya jerat terhadap lalat buahnya bisa merata ke seluruh bagian botol. Perangkap lalat ini bisa menangkap lalat buah jantan dan lalat buah betina. Jadi perangkap lalat ini sangat efektif dalam menurunkan populasi lalat buah yang sangat merugikan tanaman kita dan membuat kepala kita pusing. Untuk pemasangannya, usahakan ditempatkan atau diikat dengan posisi agak lebih tinggi dari tanaman, agar hasilnya bisa optimal. Hal ini bertujuan supaya serangga bisa melihat perangkap ini di atas tanaman kita.
Proses pembuatan perangkap dengan kertas kuning sudah selesai. Proses pembuatannya mudah, bahannya murah dan gampang didapat, dan tidak menimbulkan risiko lingkungan. Jika perangkap sudah penuh dengan hama atau lalat buah, tinggal melepas kertasnya dan diganti dengan kertas yang baru, dan beri lem tikus yang baru. Nah, sekarang proses pembuatan pencegahan hama yang ketiga. Bahan yang dibutuhkan adalah botol plastik kecil. Lalu kapur barus secukupnya. Langkah pertama adalah lubangi botol plastik kecil tadi dengan solder atau bisa dengan paku yang dipanaskan. Buat lubang secukupnya di dasar botol agar aroma kapur barus tadi bisa keluar dan bisa tercium oleh serangga atau hama. Kenapa kita menggunakan kapur barus dalam proses pembuatan ini? Hama dalam hal ini jenis lalat buah sangat tidak menyukai aroma yang dikeluarkan oleh kapur barus. Sebisa mungkin mereka akan menghindar dari aroma kapur barus yang sangat menyengat ini. Setelah kita lubangi dasar botolnya, lalu tinggal kita tambahkan beberapa buah kapur barus. Secukupnya saja, bisa 2 hingga 4 per botol. Lalu kita tutup erat-erat tutup botolnya. Penggunaan kapur barus ini dalam pencegahan lalat buah juga tergantung dengan luas lahannya. Semakin rapat jaraknya, semakin bagus dan semakin optimal hasilnya. Nah, proses pencegahan hama lalat buah dengan penggunaan kapur barus sudah selesai. Proses penggunaan kapur barus ini akan tahan lama. Bisa digunakan hingga sekitar 4-6 bulan. Proses penempatan botol berisi kapur barus ini lebih optimal jika ditalikan di sekitar tanaman. Bisa ditalikan di ajir sekitarnya atau alat penegak tanaman lainnya. Nah, begitulah 3 cara pembuatan perangkap lalat buah dan pencegahnya. Yang mudah dibuat, gampang didapat bahannya, dan tidak menimbulkan banyak risiko lingkungan.